lupa Tuhan. Nah saudara-saudara, akibat dosa justru merusak banyak hal. Akibat dosa merusak, membuat manusia gagal. Tidak hanya bertemu dengan Tuhan, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya hilang kemuliaan Allah? Saya kasih contoh. Seorang gubernur katakanlah memilih seorang anak di pinggir jalan, dan dia menjadikan anak angkatnya, katakanlah begitu. Ketika anak ini tadi di jalan ditendang orang, dipukul orang, disiram air kotor dan lain sebagainya, ditampar, dihina dan lain sebagainya, tiba-tiba diangkat Pak Gubernur menjadi anaknya gubernur. Nah saudara-saudara, ketika diangkat anaknya gubernur, adakah orang berani datang siramnya air kotor? Adakah orang datang berani memukul dia? Adakah orang yang sanggup untuk menghina dia? Tidak mungkin. Kenapa? Dia berada dalam kemuliaan gubernur. Itu disebut dengan kemuliaan. Oleh karena itu ketika Adam di hadapan Tuhan, dia dalam kemuliaan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan itu. Artinya apa? Disebut anak Allah, sudah tidak ada lagi. Nah oleh karena itu saudara, maka ketika Adam jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Apa saja Adam lakukan, sampai pembunuhan, Kain membunuh adiknya dan lain sebagainya, terus menerus, itu karena akibat dosa, sehingga dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, beribu-ribu tahun sampai Kristus datang, ya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, Kristus datang mengembalikan kemuliaan itu kepada kita hanya dengan jalan beriman kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa diampuni, kita terima kembali kemuliaan itu, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Kita disebut orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang kudus, sehingga kita layak melayani Tuhan, layak bisa berdampingan dengan Tuhan, disebut sebagai sahabat Allah. Puji Tuhan, kita ini sahabat Allah. Apapun yang terjadi di hidup kita, saya mengatakan kita ini sahabat Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Soal kita ya mungkin di antara hamba Tuhan saling konflik, saling kecewa, sakit menyakiti, itu hal biasa. Ya teman-teman, jangan dikantongi, lempar jauh-jauh. Ya, amin. Tinggalkan. Ya, kita tidak boleh memberi kesempatan di hati kita untuk hal-hal yang menyakiti kita. Kenapa? Karena Kristus yang sudah rela mati bagi kita, dan semua disebut kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, dia sungguh-sungguh mengorbankan dirinya kepada kita. Dikatakan dia membuat jalan pendamaian bagi kita. Ya, dikatakan bahwa Kristus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dia membiarkan kita, pendahulu-pendahulu nenek moyang kita di zaman Abraham, begitu sulitnya mereka hidup. Saudara bisa bayangkan bagaimana perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan. 40 tahun itu bukan hal yang mudah. Musa sendiri sudah keolahan, memimpin kurang lebih 2.700.000 orang. Bukan hal yang biasa. Ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 2 juta. Pokoknya kita ikuti saja. Nah saudara-saudara sekalian, bahwa persoalan dosa terus menyebabkan banyak orang, sehingga ketika orang terima Yesus, orang itu telah bebas. Sehingga Yesus katakan, mari kepadaku, kamu yang letih, kamu yang lesu, kamu yang berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Nah ketika seseorang respon panggilan Tuhan, menerima Kristus, bebas. Tetapi mereka yang belum terima Yesus, belum bebas. Artinya secara universal Kristus mati di salib, bebaskan seluruh dosa. Warisan dari Adam bebas, tetapi dosa pribadi, ya, secara pribadi tiap orang harus datang mengaku. Nah oleh karena itu saudara, bagian ini saya sampaikan kepada kita. Hal yang ketiga adalah Yesus Kristus ditentukan menjadi jalan anugerah terbesar bagi kita. Ya kita tahu ada 2 anugerah, ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum itu penciptaan Allah terhadap alam semesta. Kita nikmati matahari gak bayar, nikmati udara gak bayar, kita nikmati ya makan minum, kita ambil buah pohon kita makan gak bayar, apa semua kita gak bayar. Tanah kita bisa hidup, itu anugerah umum. Ya orang berdosa, orang benar semua bisa menikmatinya. Bahkan orang berdosa lebih banyak kekayaan dibanding orang yang hidup di dalam Tuhan. Tapi itu anugerah umum. Tetapi anugerah khusus tidak bisa semua orang menikmatinya. Kita bersyukur, kita hamba-hamba Tuhan dalam konteks sederhana, tetap kita mengalami 2 anugerah umum dan khusus. Tapi lebih dari itu, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang kita banggakan, ini yang selama ini memotivasi kita, mendorong kita, memberi kita harapan terus kita melayani Tuhan dalam konteks keberadaan kita yang kadang-kadang ya cukup tidak cukup, tetap kita berjuang melayani Tuhan. Kenapa? Kita sudah menerima anugerah khusus. Dikatakan dalam Filipi, dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Dalam Filipi dikatakan bahwa Kristus rela mengosongkan diri menjadi hamba. Kata mengosongkan diri artinya dia bukan siapa-siapa lagi.
Dalam konteks manusia, dia tinggalkan kemuliaan. Artinya apa? Kemuliaan itu tidak menjadi andalannya dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dia kosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Di Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman dia bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, firman di ayat 14 dikatakan firman telah menjadi manusia. Nah, saudara, firman menjadi manusia ini yang kadang-kadang diperdebatkan oleh banyak orang. Dikatakan bahwa masa Allah itu tiga, Allah itu beranda dan lain sebagainya. Firman itu kok, logos itu yang menjadi manusia. Logos yang menjadi manusia, dan manusia itu manusia suci, beda dengan manusia kita. Manusia kita manusia berdosa. Kristus adalah manusia suci, sehingga dikatakan tidak layak manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa. Hanya manusia suci yang menyelamatkan manusia berdosa. Oleh karena itu saudara, kita bersyukur Kristus datang dan menawarkan diri kepada kita, sehingga siapa yang menerima dia dikatakan bahwa dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan, ada poin yang sampai bagian terakhir. Dikatakan bahwa ada 5 karakter unggulan Yesus Kristus ini yang saya mau share kepada saudara supaya menjadi milik kita. Banyak karakter Yesus, tapi saya pilih 5 yang bagi saya itu sangat unggul. Yang pertama, karakter yang pertama adalah kasih. Karakter beda dengan sifat. Sifat bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4 sampai 7. Itu sifat, itu murah hati, sabar, lemah lembut, itu sifat. Sedangkan karakter itu bicara tentang tabiat, watak seseorang. Itu dibawa lahir. Karakter itu dibawa lahir. Karakter itu susah diubah kecuali cuma hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang mengubah. Jadi saudara, dikatakan bahwa karakter Yesus pertama adalah kasih, sehingga dia rela mengasihi tanpa pamrih. Dia rela mengasihi tanpa memandang siapapun. Dia rela mengasihi semua orang. Dia tidak membeda-bedakan semua suku, semua bangsa, semua golongan, semua itu dia mengasihi. Laki perempuan dia mengasihi. Kaya, miskin, pintar, bodoh, belajar, tidak belajar, tetap mengasihi. Nah, oleh karena itu saudara, kalau misal keluar, belum bisa ya, nggak bisa ya. Saudara lihat di situ ada gambar Yesus, saya kasih gambar Yesus. Tarik anak kecil. Coba saudara amati anak kecil. Kenapa saya tidak kasih orang dewasa? Anak kecil, karena kita disebut anak-anak. Ya, hanya anak-anak yang bisa masuk surga, bukan anak dalam konteks fisik, tapi anak dalam arti sekalipun kita dewasa, kita anak-anak, tapi kita memiliki Yesus, kita jadikan diri kita anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, tapi perhatikan saudara, anak ini dituntun, tapi justru melihat ke bawah. Ada sesuatu yang diharapkan. Sepertinya tidak rela untuk mengikuti ajakan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kasih Tuhan tidak peduli dengan keterbatasan kita. Kasih Tuhan tidak terganggu karena kita tidak taat kepada Dia. Kasih Tuhan tidak terganggu karena kita berdosa. Kasih Tuhan tidak terganggu karena kita ini tidak peduli dengan Dia. Tuhan mengasihi, tetap mengasihi. Ada 4 kasih yang kita ketahui. Ya, ada kasih agape, agapau, kasih eros, kasih filio, kasih storge. Kasih agape adalah kasih Allah, milik Allah. Storge, filio, storge itu kasih persaudaraan kandung, saudara kandung, sehingga biar ada di mana tetap ingat saudara. Tapi filio itu kasih persahabatan. Kasih eros nggak boleh untuk anak muda, kasih eros untuk orang dewasa yang sudah menikah, karena itu berbalas-balasan. Itu kasih eros. Makanya kalau orang mengasihi dengan kasih eros itu layak untuk keluarga. Nah, saudara, dikatakan bahwa kasih agape tidak melihat usia, tidak melihat ada sesuatu hal yang mempengaruhi dia baru dia memberi kasih. Kristus mengasihi kita. Dia rela menyerahkan hidupnya kepada kita. Dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh dia peduli dengan kita karena waktunya sudah genap. Ketika tiba waktunya Tuhan, indah pada waktunya, dia datang dan dia menyerahkan diri kepada kita. Dikatakan bahwa dia mengorbankan. Apa artinya mengorbankan? Kata dasarnya korban. Korban, saudara, artinya bahwa yang dia punya cuma itu. Tapi karena dibutuhkan orang lain, tidak peduli, pokoknya diberikan kepada orang lain. Ishak punya anak cuma satu yang dijanjikan oleh Tuhan, walaupun ada Ismail, tapi yang dimaksud dalam Ishak. Satu-satunya dijanjikan oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan membutuhkannya, dia rela memberikan. Nah, saudara, ini yang dimaksud dengan korban. Artinya bahwa kalau kita mengasihi orang lain dan sesuatu yang kita punya dan orang lain membutuhkannya, kita harus relakan. Tidak boleh kita pertahankan karena dia sangat membutuhkan. Guru Mutu seorang hamba Tuhan dari India berkata begini. Dia beli sebuah TV
dan mereka pakai 2 tahun. Tiba-tiba ada seorang dari desa bawa anak datang ke rumah, dan anak ini waktu mau kembali dia tertarik terus nonton TV. Dan Pak Guru bertanya kepada dia, "Bapak, apakah di rumah nggak ada TV?" "Ya, biasa anak kalau nonton saya suruh lihat tembok saja." "Oh, kalau begitu dia konsep apa? Kompromi sama istri lalu TV itu mereka berikan. Sementara mereka nggak punya TV, mereka sudah punya lagi. Dia berikan TV itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa karena kita sudah pakai 2 tahun dan dia butuhkan, kita kasih saja. Karena dia sangat membutuhkannya. Toh kita sudah 2 tahun, ya sudah menontonnya dan kita berikan. Artinya bahwa korban berarti yang kita punya cuma 1, tapi ada pihak yang membutuhkan, kita berikan. Itu yang disebut dengan korban. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita belum bisa menjawab, ya belum bisa menggenapi firman Tuhan. Kita harus berikan. Tidak ada alasan. Kita harus berikan. Nah, itulah yang disebut dengan Alkitab. Itu yang disebut dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu artinya milik Bapa satu-satunya firman itu. Tapi karena dia membutuhkannya, Bapa tidak tegak untuk memberikannya. Bapa memberikannya karena Bapa mengasihi. Kenapa? Karena kita diciptakan gambar dan lupa dengan dia. Artinya bahwa selama hidup kita masih ada darah kita, darah merah, dan ada orang lain juga darah merah. Ketika apa yang orang butuhkan, kita berikan. Dengan catatan tidak boleh memberi dengan kasar. Dengan catatan tidak boleh memberi dengan kecewa. Dengan catatan tidak memberi dengan ada perhitungan. Berikan saja, karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, itu yang saya amati di dalam bagian saya menulis ini, bahwa yang kedua adalah taat dalam penderitaan sampai mati disalib. Bapak Ibu saudara, ya teman-teman yang pernah ke Israel pasti lihat. Dari Getsemani menuju Yerusalem, menuju Golgota, Yesus 14 kali jatuh dalam perhitungan Roma Katolik. 14 kali jatuh itu bukan hal yang lain. Biasanya kalau orang berdosa di zaman Yahudi, itu langsung dihukum dan tiba waktunya langsung diangkat, dikeluarkan, disalib. Tidak ada siksaan lagi. Tapi kenapa Yesus disiksa? Kenapa harus siksaan begitu berat sampai ibunya secara manusia juga tidak menerimanya dan berteriak? Alasannya kenapa, saudara? Siksaan itu bertujuan adalah, apakah Yesus tiba-tiba, "Hei, aku Allah, mau ngapain kamu?" Itu maksudnya. Iblis tahu ini Tuhan. Masa mungkin Tuhan taat kepada penciptaannya, kepada penciptanya, ya, kepada yang diciptakannya. Iblis tahu itu, sehingga iblis merasuki para tentara Romawi, pelatih dan lain sebagainya, sehingga mereka mencambuk dia satu tongkat. Di ujungnya ada 9 kayu dibuat dari kulit. 9 kayu setiap kali dipukulkan ke tubuh Yesus, waktu ditarik, darah dan daging Yesus tersalib. Saudara, ini siksaan yang luar biasa. Tapi satu tujuan saja. Iblis berharap, siapa tahu tiba-tiba aja dia bilang, "Hei, aku Tuhan." Nah, kalau tiba-tiba Yesus bilang, "Aku Tuhan," gagallah kita, gagallah salib, dan kita mati semuanya dalam dosa. Tapi berarti kan Yesus rela taat terhadap penderitaan sampai mati disalib dan masih sempat mengampuni. Bapak Ibu saudara, kita ini hamba Tuhan ini, kita ini mulia. Kata teman saya Ibu Som, dia bilang, hamba Tuhan, kepala jemaat itu orang-orang mulia. Makanya saudara-saudara, saya mau pesan, dalam konteks apapun, percayalah, kita ini orang mulia di mata Tuhan. Gak usah kita khawatir, gak usah kita kecewa, gak usah kita panik dengan hal apapun. Pokoknya tetap, selama kita masih percaya Yesus, selama kita masih melayani, ayo tetap kita melayani. Seorang hamba Tuhan besar dalam bagian, dalam diri hamba Tuhan terdapat 2 bagian nilai. Ada 2 macam nilai. Nilai yang pertama 40%, 60% kalau sudah ada kebenaran dalam hidupnya, dia sudah hamba Tuhan. 40% itu untuk tujuan, untuk pembentukan. Makanya untuk mencari hamba Tuhan 100% tidak akan pernah. Makanya kita, saudara, ini yang saya mau sampaikan. Setia, tidak berontak sampai akhir. Sampai akhir rencana Bapa. Artinya kesetiaan ini penting. Yang pertama kasih, kedua taat, ketiga setia. Cari orang setia memang susah. Untuk setia melayani Tuhan. Berikut, Yesus mempertahankan kebenaran. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Engkau anak Allah? Yesus katakan, engkau sendiri mengatakan. Artinya apa? Di sisi lain rela menderita sebagai manusia hina, tapi sisi lain mengakui bahwa dia Allah. Mempertahankan kebenaran. Terakhir, suci dan kudus.
Suci dulu baru kudus. Yesus mempertahankan kesuciannya. Yesus mempertahankan kekudusannya. Artinya bahwa dia Allah, tetap dia Allah. Tidak bisa dicemari, tidak bisa dicampur aduk dengan kondisi dunia. Itulah saudara-saudara sekalian yang saya sampaikan pada kita, dan aplikasinya, ya saudara lihat. Sorry sebelum sempat kirim aplikasi atau mungkin sudah ada, saudara lihat ada Alkitab bahwa saya beri aplikasi itu semuanya ini kita cuma dapat dari kitab suci. Kita taat pada Tuhan. Teman-teman, mari kita melayani Tuhan. Tidak usah kita tengok ke belakang lagi. Apapun di depan kita itu cuma hanya kerikil. Kerikil itu tajam loh Bapak Ibu Saudara. Duri di depan kita. Toh juga mungkin kala jengking sehingga kita sakit. Tapi sakit itu biasa. Sakit itu justru membawa kita semakin bahagia, memperoleh kebahagiaan dalam Yakobus 1 ayat 12. Kita justru bahagia. Tapi kalau kita mundur, justru ada harimau di belakang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk menatap hari-hari kami di depan, dan kami sungguh hidup dan menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan waktu. Terima kasih Pak Nehemia untuk pelayanannya hari ini, yang pasti boleh memberikan pencerahan buat kita sekalian, sebagai dasar juga buat kita para hamba Tuhan untuk boleh tetap concern dalam pelayanan sebagai hamba. Dikatakan bahwa Alkitab yang harus menjadi dasar, dan juga dikatakan di situ karakter yang juga harus menjadi dasar bagi kita untuk melihat bagaimana teladan Kristus dalam pelayanannya. Baik, saya melihat sudah cukup banyak yang hadir, dan secara pribadi, atas nama pribadi ataupun atas nama tim Formatur, saya menyampaikan apresiasi untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk nanti kepada pemilihan, saya akan menyampaikan satu laporan, ya laporan singkat saja, berkenaan dengan mandat yang diberikan kepada kami tim Formatur oleh NCU. Kita akan masuk dalam laporan tim Formatur. Pada hari Senin tanggal 3 bulan Mei tahun 2021 di Gereja POG Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dalam acara pertanggungjawaban Ketua dan BPH Neglasari Church Unity NCU periode tahun 2017-2021, dan dipandang masa tugasnya telah selesai, dan selanjutnya NCU mengusulkan untuk dibentuknya tim Formatur. Maka melalui konsensus bersama NCU dibentuklah tim Formatur yang terdiri dari: pertama, Pendeta Martin Kusnanda; yang kedua, Pendeta Hani Lontaan; 3, Pendeta Eliezer Suhono; 4, Pendeta Januar Rusti; 5, Pastor Jimmy Januri. Tim Formatur diberikan mandat sepenuhnya untuk dapat merumuskan mekanisme atau sistem rekrutmen ketua NCU periode selanjutnya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi NCU. Melalui diskusi internal tim Formatur, maka dibuatlah rumusan penjaringan calon ketua. Setiap hamba Tuhan atau gembala di Kecamatan Neglasari yang sudah terdaftar sebagai anggota NCU berhak untuk dipilih dan memilih. Siapapun nama yang akan dicalonkan perlu didukung minimal oleh 3 anggota, dan datanya dikirimkan langsung kepada ketua tim Formatur. B. Kriteria calon ketua: pertama, sudah lahir baru dan terdaftar sebagai anggota NCU. Yang kedua, gembala yang aktif melayani di Kecamatan Neglasari. Ketiga, paham berorganisasi, memiliki wawasan kebangsaan dan teologi. Keempat, memiliki karakter terintegrasi sebagai pemimpin dan hamba. Tidak hanya pemimpin tapi juga hamba. Ini harus terintegrasi. Kemudian memiliki visi dan misi. C. Waktu registrasi atau pendaftaran dibuka efektif tanggal 12 bulan Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 bulan Mei tahun 2021. D.
jadwal pemilihan ketua dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2021 pada jam 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Bethel Indonesia El Gibor, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dalam peluang masa registrasi yang diberikan kepada NCU selama 10 hari dan akhirnya harus ditutup oleh karena telah habis masa waktu dan masa berlakunya, maka hanya ada calon ketua tunggal saja yang didukung oleh lebih dari 3 gereja. Tepatnya adalah 13 gereja, yaitu Bapak Pendeta Sukardi Roni Samatimbang MPH. Meskipun hanya ada calon ketua tunggal, namun demi untuk memenuhi rasa keadilan serta kepentingan bersama yang jauh lebih luas, yaitu ikatan kasih dan persatuan di NCU, maka pada hari ini tanggal 1 bulan Juni tahun 2021 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, dilaksanakan musyawarah pemilihan ketua NCU periode 2021 sampai 2025 di Gereja Bethel Indonesia El Gibor, dengan harapan semua dapat berjalan dengan kondusif dan dilakukan dalam semangat kebersamaan. Sebagai bagian terakhir yang perlu disampaikan dan ditegaskan bahwa setelah pelaksanaan musyawarah pemilihan ketua NCU ini selesai, maka terlepas dari apapun hasilnya nanti, tim formatur dinyatakan demisioner. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak dan Ibu para hamba Tuhan di NCU yang setia. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan tim formatur dalam menjalankan mandat yang dipercayakan NCU. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Nah, saya ingin sampaikan sebagian besar dari petikan laporan ini juga akan dituangkan dalam berita acara, dengan catatan apabila calon ketua tunggal secara aklamasi ditetapkan dan dikukuhkan sebagai ketua NCU periode 2021-2025. Tuhan Yesus berkati sekalian. Haleluya. Amin. Berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam forum pemilihan, saya beri kesempatan kepada calon ketua tunggal untuk menyampaikan visi dan misinya buat kita sekalian. Silakan Pak Pendeta Roni. Terima salam dari saya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ayo senyum, jangan tegang. Haleluya. Puji Tuhan. Yang saya hormati Ketua Tim Formatur bersama dengan seluruh anggotanya, ada Pak Edi, ada Pak Januar, ada Pak Jimmy, dan satu orang sedang ada kunjungan keluarga yang tidak bisa mungkin dihindari karena ada mungkin kedukaan. Kita berdoa supaya Tuhan pelihara. Tim formatur telah bekerja dengan luar biasa, apresiasi yang tinggi, yang tentu ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Pak Martin, Pak Eli, dan rekan-rekan hamba Tuhan NCU yang sangat saya banggakan dan yang saya sangat hormati, Pak Nehemia bersama dengan seluruh tim. Mohon izin yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, para penasehat, ada Pak Lesmana, ada Pak Isman, kemudian ada Bendahara NCU, yang lalu Pak Haryono, dan rekan-rekan yang lain. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti tidak selesai bagian saya. Hari ini merupakan kehormatan bagi kita sekalian, di mana saya diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi ketua NCU. Jadi sebetulnya menjadi ketua NCU ini bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita, karena NCU ini adalah rumah besar kita bersama-sama untuk boleh bersilaturahmi, berkomunikasi, saling membangun,
dan meningkatkan kebersamaan sehingga kalau ada yang menangis maka semua menangis, ada yang tertawa semua harus tertawa. Amin. Nah, untuk itu supaya Bapak Ibu tidak pilih kucing dalam karung, ya. Bagaimanapun saya kira ini kita punya negara yang sangat dijamin oleh undang-undang, kita punya hak konstitusi, kita punya modal adalah demokrasi. Dan saya pikir ini kita juga harus kembangkan dalam gereja, bahkan di dalam NCU, sehingga semua kepentingan, saya setuju Pak Ketua, harus terakomodir. Nah, hari ini sampailah pada tanggal yang kita nanti-nanti, saya akan menyampaikan secara singkat visi misi saya. Tolong langsung ditampilkan supaya kenapa? Ya, dicoba lagi. Minta tolong Pak Iwi, bisa nggak dibantu? Ya. Baik, kalau tidak bisa, kita sudah siapkan sedemikian rupa tadi, tapi tidak apa-apa. Saya sudah siapkan di bagian saya. Saya akan menyampaikan visi saya sebagai calon ketua baru. Visi saya adalah bersatu dalam perbedaan dan merangkai keindahan dalam keanekaragaman. Bapak Ibu, ini penting. Tadi firman Tuhan sangat luar biasa menguatkan kita sekalian. Terima kasih Pak Nehemia. Kita mesti sadar bahwa kita ada di Negeri Sari ini karena panggilan Tuhan. Bukan jadi pendeta panggilan, tapi kita ini karena panggilan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita bisa ada di Negeri Sari di Sewan ini. Itu sebabnya kita sadar bahwa kita datang dari berbagai macam denominasi, dari STT, dari teologi yang berbeda-beda. Tetapi kita harus sadar bahwa justru perbedaan itu adalah merupakan kekayaan dan kekuatan bagi kita untuk boleh melakukan visi misi yang ada di Negeri Sari ini. Saya bisa bertahan sampai hari ini dalam pernikahan saya karena saya berbeda dengan istri saya. Dia perempuan dan saya laki-laki. Kalau sama sudah pasti tidak normal. Saya percaya Pak Eli, Pak Martin, Pak Rusdi, Pak Nehemia sampai hari ini cinta sama istrinya karena istrinya perempuan, bukan laki-laki. Betul apa tidak Pak? Iya. Jadi justru perbedaan itu tidak boleh menjadi halangan buat kita. Perbedaan itu harus menjadi satu kekuatan dan kekayaan yang akan membuat kita menjadi sanggup dan mampu untuk menghadapi tantangan ke depan. Apa yang dimiliki Pak Martin, Pak Nehemia, Pak Eliezer, Pak Rusdi, Pak Haryono, Pak Isma, Pak Lesmana, dan rekan-rekan yang lain, saya belum tentu sanggup melakukan. Jadi memang luar biasa Tuhan menciptakan kita dengan talenta, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan harusnya perbedaan dalam talenta-talenta kemampuan itu kita satukan menjadi satu kekuatan besar untuk membangun Negeri Sari yang penuh dengan keanekaragaman ini, yang penuh dengan pergumulan ini, supaya Negeri Sari dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian kita merangkai akan keindahan dalam keanekaragaman. Indonesia terkenal dengan satu istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita di sini sangat luar biasa. Salah satu kecamatan, 13 kecamatan di Kota Tangerang ini, Kecamatan Negeri Sari, untuk keanekaragaman dan kondusifnya kerukunan agama itu ada di Negeri Sari, Pak Martin. Itu sebabnya Negeri Sari menjadi satu contoh yang selalu dikatakan dalam rapat-rapat kami dengan FKUB, dengan Pak Wali Kota, bahwa Negeri Sari adalah Indonesia mini, di mana di Negeri Sari terdapat berbagai macam suku bangsa yang ada di sana, agama ada di sana, tapi suku-suku kerukunan itu tercipta dalam satu rumah saja. Itu ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Indonesia ini dapat bertahan kuat karena kesepakatan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Piagam Jakarta ditolak Indonesia Timur. Kalau ini dipertahankan, kami akan keluar dari Indonesia, kami akan menjadi negara sendiri.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau Indonesia Timur dan Indonesia Barat tidak sepakat waktu itu. Maka hari ini kita harus sadar. Saya dari Sulawesi, Pak Nehemia dari NTT, Pak Martin dari Sunda, Pak Eli dari Jawa, yang dari Tionghoa, yang dari Kalimantan, semua suku bangsa sudah komplit ada di negeri Lestari ini. Ada dari Batak dengan berbagai macam budaya yang sangat membanggakan. Untuk itu, kalau keanekaragaman ini kita bisa satukan, maka menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik bagi negeri Lestari ini. Untuk itu, perbedaan budaya, perbedaan sosial, latar belakang, suku tidak lagi jadi persoalan buat kita, khususnya hamba-hamba Tuhan. Harusnya keanekaragaman itu menjadi sebuah kekuatan untuk bisa kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita bersatu dalam Tuhan. Kemudian misi, saya tidak mau muluk-muluk misinya, ada 3 saja. Misi yang pertama adalah membangun komunikasi dan kemitraan. Jadi komunikasi ini sangat penting, apalagi Bapak Ibu sekarang kita ini ada di zaman milenial. Semua serba pakai aplikasi. Nah, itu sebabnya perlu komunikasi yang baik, baik itu secara verbal atau kita langsung dan lain sebagainya. Ini penting. Kenapa seringkali terjadi salah paham? Karena komunikasinya tidak lancar. Karena itu perlu kita bangun komunikasi. Semua sudah punya HP, semua sudah punya WA. Tentu kita sangat dipermudah. Kalau ada hal-hal yang mungkin mengganjal hati Bapak Ibu, ke depannya bisa WA kepada kami, bisa sampaikan kepada kami, atau mungkin bisa datang. Sehingga komunikasi tidak boleh terputus. Karena kalau komunikasi terputus, tadi saya sangat diberkati firman yang disampaikan. Karakter orang bisa berubah. Yang tadinya karakter Kristus bisa menjadi karakter iblis kalau sudah berubah komunikasi. Itu sebabnya komunikasi sangat penting. Mari kita bangun komunikasi yang baik. Amen. Maka itu mungkin saya dikenal sama rekan-rekan NCU bahwa saya seringkali tidak bisa menahan diri berkomunikasi. Saya sampaikan apa yang ada di hati saya. Saya tidak mau istilah orang Papua itu latihan lain, main lain. Saya mau sama di depan dengan belakang. Kita tidak boleh di depan baik, tapi di belakang kita nusuk dari belakang. Saya tidak mau begitu. Komunikasi harus kita bangun dengan baik. Kedua, kemitraan. Kita mesti membangun kemitraan di antara kita. Kelebihan Bapak Ibu ini, bahkan kelebihan daripada organisasi kita masing-masing, itu adalah aset yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Mari kita satu padukan kemitraan kita. Pak Nehemia punya kemitraan dengan orang Korea, mungkin Pak Eliezer kemitraan dengan mungkin orang Amerika, demikian juga Pak Jimmy atau rekan-rekan yang lain. Ayo kita bangun kemitraan ini. Untuk apa? Untuk memberkati negeri Lestari. Tidak lagi kita lihat wah gereja saya yang lebih baik, gereja saya yang lebih hebat, tapi gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Ayo kita sama-sama memperhatikan, mungkin juga ada bagian-bagian yang kita bisa bantu dengan rekan-rekan yang lain. Itu kemitraan internal. Kemitraan eksternal ini saya pikir sangat penting juga. Bagaimana kita membangun kemitraan dengan pemerintah, TNI, Polri, bahkan ke lembaga hukum dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita bangun juga kepada LSM, kepada tokoh-tokoh agama yang lain. Ini penting kita bangun. Oleh anugerah Tuhan, ini rekan-rekan hamba Tuhan di Sewan ini orang-orang yang hebat. Kita bisa membangun hubungan bahkan sampai ke istana. Saya ini tidak bisa ditampilkan, padahal sudah dibuat sedemikian rupa. Bapak Ibu, pentingnya kita membangun kemitraan supaya ke depannya Bapak Ibu, apa yang menjadi beban-beban kita itu tidak bisa kita pikul sendiri. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Perlu rekanan. Saya sangat butuh Pak Nehemia, saya sangat butuh Pak Martin, saya sangat butuh rekan-rekan semua yang ada di sini. Saya tidak bisa bekerja sendiri di negeri Lestari ini. Soal jemaat, jangan menjadi pemicu antara satu dengan yang lain. Akhirnya kita saling curiga karena komunikasi tidak ada. Ini domba-domba
mesti kita bina. Ya kalau memang dia cocoknya di Pak Martin, cocoknya di Pak Jimmy, cocoknya di Pak Nehemia, saya dengan legowo, silakan, tidak apa-apa. Karena mereka bukan benda mati yang kita harus tahan-tahan, dan bukan institusi pemerintah di mana kita harus SP mereka. Ya, mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Ini saya sampaikan dengan segala hormat. Jangan sampai jemaat mengadu domba kita. Ya, jemaat kita harus bina, karena misalnya nih ada jemaat pindah dari saya pasti diceritain di Pak Nehemia, saya pasti diceritain di Pak Eliezer. Ya, maka kita hamba Tuhan harus memberikan pencerahan. Kita harus sepakat di situ. Karena apa? Neglasari ini adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk memberitakan Injil Tuhan. Di tempat lain, Bapak Ibu, ini ada satu gereja di Panorama sana sedang diresolusi oleh warga. Ya, ada Pak Freddy, warga di sana. Nah, kemudian yang kedua, membangun fellowship yang harmonis luar dan dalam. Nah, ini penting. Kita fellowshipnya ya mungkin sebulan sekali, saya kira sudah bagus, sudah dibuat pengurus yang lama. Tapi sangat disayangkan kalau kita ketemu ya hanya senyum, tapi sebetulnya di hati ada ganjalan-ganjalan. Terima kasih tadi firmannya, saya kira itu sangat mendalam. Kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh menyimpan akar pahit antara satu dengan yang lain. Organisasi kita beda pendapat itu biasa. Ya, dimanapun dalam rumah pun kita ada beda pendapat, itu biasa. Itu adalah kekayaan kita dan itu adalah demokrasi kita. Jadi mari kita bangun fellowship yang tidak hanya kelihatan di luar, kelihatan harmonis, tapi sebetulnya di dalamnya ada duri-duri yang belum kita selesaikan. Nah, kita kedepannya mau supaya fellowship kita harmonis luar dan dalam. Nah, kita juga mesti berhati-hati. Kadang-kadang ada yang sekarang ini kan kita mulai ada di mensos, hati-hati kita juga memberikan teguran-teguran yang mungkin seringkali tidak beretika. Karena sekarang ini undang-undang IT tidak main-main, ya. Tentu kita perlu membangun harmonisasi. Ya, kita lihat tadi ada keyboard, ada drum, ada bass, ya, dengan berbeda-beda bentuknya. Ya, bunyinya berbeda-beda, tapi saat dia diharmonisasi, kedengarannya jadi indah. Saya rindu supaya kedepannya hamba-hamba Tuhan berfellowship bukan kelihatan di luar saja, ya kita salam kiri kanan, tetapi sebetulnya ada sesuatu yang kita simpan di hati. Saya benar-benar dengan tulus berkata bahwa saya orang yang selalu vokal menyampaikan apapun, tapi selesai, tidak ada simpan di hati. Saya berharap kedepannya seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ya, membuat kegiatan yang efektif, efisien, ya, terukur dan transparan. Jadi kita buat kegiatan yang efektif, efisien, terukur dan transparan. Kita harus terbuka, ya. Untuk itu dari 3 misi ini, dari visi dan misi ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Landasan daripada visi misi saya terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Mungkin ayat firman Tuhannya saja yang ditampilkan. Filipi pasalnya yang kedua kita baca sebagai akhir daripada penyampaian visi misi saya. Kita baca bergantian ayat ini. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. Sudah bisa ditampilkan ayatnya? Kalau tidak, kita baca di Alkitab kita saja, karena semua pasti bawa Alkitab sebagai akhir daripada Filipi pasal 2 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya baca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu yang saya kasihi membaca ayat yang genap sampai ayat 5 kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah saat berpikir dalam kasih,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 5 sama-sama 2. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya akhiri bahwa mari kita budayakan ke depannya. Jika Anda puas, maka ceritakanlah kepada semua orang. Tapi jika Anda tidak puas, tanyakanlah kepada kami. Dengan segala hormat dan dengan kasih Kristus, kiranya kita membudayakan seperti ini supaya ke depan Neglasari benar-benar menjadi percontohan bagi kecamatan-kecamatan yang lain, 12 kecamatan yang lain, bahkan dari kabupaten kota yang ada di Banten ini yang menanti pelayanan hamba Tuhan dari Neglasari ini. Sekian visi misi saya ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom. Saya kembalikan kepada tim formatur. Terima kasih Pak Detaroni. Baik, dalam daftar hadir utusan gereja. Memang yang hadir ini tidak semua utusan, ada yang hadir pelayan tadi ibadah, ada juga yang simpatisan, tetapi yang tertulis di sini adalah yang menjadi utusan gereja, dan ini juga yang berlaku untuk dapat menyampaikan suara. Mungkin ada pertanyaan, kenapa perlu ada pemilihan suara walaupun hanya ada calon ketua tunggal saja? Sekali lagi saya mau sampaikan, ini untuk mengakomodasi semua anggota NCU. Wajar dalam kehidupan kita itu kan ada perbedaan. Perbedaan itu merupakan keniscayaan dan memang harus ada. Tetapi dalam pemilihan pun tidak mustahil ada perbedaan. Setuju, tidak setuju, itu merupakan hal yang wajar. Tetapi ini kesempatan yang baik untuk kita boleh menyampaikan pilihan menurut hati nurani kita, supaya kita bisa melihat siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Kalau misalkan yang setuju, katakanlah ada 13 orang, tidak setuju ada 7 orang. Harapannya adalah yang setuju boleh merangkul yang tidak setuju. Yang tidak setuju dengan kerendahan hati boleh melebur sehingga terjadi aklamasi. Kalau sudah aklamasi, tidak ada lagi yang kalah dan yang menang, dan semuanya boleh dengan menerima dengan hati sukacita, dengan damai sejahtera. Itu tujuannya kenapa ada pemilihan, supaya kita bisa melihat sejauh mana suara ini sebenarnya, berapa banyak yang setuju dan tidak setuju. Tetapi nanti juga akan disampaikan aklamasi. Dan untuk ini saya minta kesediaan bantuan dari Pak Januar untuk boleh kita masuk dalam pemilihan. Silakan Pak Januar. Setiap orang dipanggil, diberikan suara, kemudian bisa ditulis antara setuju dan setuju, dilingkari atau dicontreng, kemudian masukkan suara Bapak Ibu di kantong persembahan yang paling bawah, kantong persembahan paling bawah. Sebelumnya saya minta kesediaan 3 orang saksi nanti untuk memeriksa dan menghitung. Ada apa Pak? Saya mau bicara boleh Pak? Bicara apa? Saya mau bicara, ini kan bukan ada forum. Oh tidak. Kalau mau bicara, saya mau meminta yang lain mendukung. Ada yang dukung bicara? Ada yang dukung nggak bicara? Ada yang dukung nggak bicara? Dukung? Ya. Oke, silakan. Karena ada yang dukung, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Terbentuknya Dewan Formatur diberi kewenangan dan kita sangat menghormati kabut. Dan menurut hemat kami, tradisi
NCU ini berganti nama berapa kali pun, tidak pernah terjadi yang seperti ini. Ya. Selama ini suara itu di sini dibicarakan, bukan di luar, Pak. Tapi yang terjadi, kami juga kaget ada pemerintahan visi-visi. Jadi apa yang dilakukan atau mekanisme yang dibikin oleh Dewan Formatur, maaf kami tolak, Pak. Bagusnya kami usulkan di sinilah, di ruang ini, berapa kali pengurus di ruang ini dibentuk. Biarlah semua bersuara. Kita tidak membenci siapa, kita tidak juga ingin mau tampil, tapi tolonglah dengerin suara ini. Kalau sudah ada kartu seperti ini, berarti ini politik. Gereja tidak berpolitik praktis. Nah, yang kedua ini saya ingin mau menggarisbawahi bahwa berakhirnya pengurus lama, kita sungguh mengucap syukur mereka sudah bekerja. Tapi juga kita punya hak mengusulkan mereka, bolehkah diperpanjang? Jadi ini forum bersama. Usul saya mengusulkan pengurus lama ini diperpanjang. Itu usul pribadi, Pak. Yang ketiganya, teman sahabat orang yang saya hormati, Pak Roni. Ini suara dari hati. Saya salut dan saya banyak ditolong beliau. Ini NCU, pemimpin kita Pak Roni ini pernah jadi ketua. Yang kedua, Pak Roni ini ketua FKUB, ketua PGRI. Yang nggak tahu lagi kalibernya nasional. Harapan kita, ini dari hati nurani. Ini Neglasari. Pak Roni masih mau jadi ketua Neglasari. Beri kesempatan lah yang lain. Kalau enggak pengurus yang lama. Yang kita harapkan satu komunikasi di antara kita. Yang kita harapkan adalah membangun perbedaan yang Bapak sampaikan tadi di atas. Tapi kalau semuanya tertutup dengan beliau nih, nggak elok lah. Bukan nggak suka Pak Roni. Saya sayang dari dulu. Ini ada Pak Kisma di sini. Kita bangun Neglasari ini dari tahun 88 sejak ada Pak Asaradia, Pak. Ya, singkat saja Pak, Ya. waktunya. Jadi ini suara Pak. Suara dan juga kita selama ini sudah membangun kebersamaan. Apa yang tim formatur sudah bikin, kami menghargai, tapi tolong dengar suara forum ini. Kalau andai kata juga forum menghendaki semua Pak Roni, kami mendukung penuh. Tapi juga beri kesempatan forum ini bersuara. Sehingga tadi itu ada yang kita tolak. Dari tanggal 10 sampai tanggal 20 batal. Pak, ini kita forum Pak, komunikasi. Jangan ada penjagalan. Kami usulkan pengurus lama diperpanjang demi Neglasari ke depan. Perbedaan itu, kerjasama itu, kita komunikasikan. Terima kasih. Tuhan memberkati forum. Terima kasih. Baik ya, karena kami diberi kewenangan di tim formatur untuk bekerja, mandat itu tentu kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan memang di dalam tugas, dalam kepemimpinan, setiap orang punya tipe berbeda, ya. Dan itu yang kami lakukan. Dan saya rasa kalau misalnya memang ada masukan atau apapun, itu waktu 10 hari lebih dari cukup. Ya, sampaikanlah masukan itu langsung ke tim formatur atau ketua formatur supaya kita pikirkan bersama. Tetapi 10 hari ini kita seperti teduh bersama. Diam 1000 bahasa. Nah, ketika sudah habis masanya baru ribut, ada dinamika. Ini saya bingung. Mau apa sebenarnya anggota NCU ini? Yang notabene semuanya hamba Tuhan, tetapi seperti itu. Pertanyaannya siapa yang berpolitik di sini? Ya. Saya pribadi tidak punya kepentingan apapun, nothing tulus. Ya, saya kerjakan semua dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang kalau begitu saya lemparkan lagi ke forum hari ini kalau memang itu maunya. Ya, saya ingin kita semuanya jujur dengan tegas menyampaikan. Siapa yang setuju dengan usulannya Pak Besoki? Angkat tangan. Cuma 1 orang, 2 orang. Yang tidak setuju, angkat tangan.
Nah, kita perhatikan di sini banyak yang tidak setuju dengan masukan Pak Bes, ya, karena memang ini sudah kami sosialisasikan. Mestinya kalau misalkan NCU semuanya menghargai kinerja kami, tolong rumusan itu dipelajari, ya, dipelajari. Kemudian kalau misalkan ada keberatan segala macam, langsung sampaikan ke formatur, langsung sampaikan ke saya. Begitu kira-kira. Tapi ini 10 hari, semuanya saat teduh, ya, nggak ada suara apapun. Ya, malah cuma ada calon tunggal. Itu pun saya sayangkan. Ya, jadi kalau itu kita kembali mentahkan sampai kapanpun nggak selesai, Pak. Maaf, saya jamin nggak akan selesai. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, oleh karena tadi kita lihat banyak yang tidak setuju dengan pandangan Bapak, dengan usulan Bapak, maka kita akan lanjut. Setuju kita lanjut? Setuju? Ya. Kita lanjut. Kalau gitu silakan Pak Januar. Ya, Bapak sebutkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nanti ada kartunya bisa diisi Bapak Ibu untuk setuju dan tidak setuju. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Martin. Yang kedua Bapak Pendeta Jimmy Januri. Yang ketiga Bapak Pendeta Freddy. Yang keempat Bapak Pendeta Lesmana. Yang kelima Bapak Pendeta Yakub. Yang keenam saya sendiri. Yang ketujuh Bapak Pendeta Raymond. Yang kedelapan Bapak Pendeta Kisma. Yang kesembilan Bapak Pendeta Roni. Oke. Yang ke-10 Bapak Pendeta Wahyu. Yang 11 Bapak Pendeta Thomas. Ke-12 Bapak Pendeta Abi. Ke-13 Bapak Pendeta Adi Wijaya. Ke-14 Daniel. Oke. Ke-15 Bapak Pendeta Eliezer. Oh ya, Bapak sendiri. Ke-16 ada Bapak Bes. Ke-17 Ibu Pendeta Nempi. 18 Bapak Pendeta Nehemia. Ke-20 Bapak Pendeta Suharyono. Kemudian Ibu Pendeta Wiwit. Dan yang terakhir adalah Bapak Pendeta Jaya Sianturi. Terima kasih, nanti Bapak Ibu bisa mengisi dan mengetahuinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kenapa Pak? Loh, tadi Bapak daftar nggak? Sudah dipanggil Pak. Panggil. Sudah dipanggil Pak. Sudah. Nggak kedengaran. Udah Pak, katanya udah. Nggak kedengaran. Sudah dipanggil Pak. Udah dipanggil tapi nggak kedengaran. Ya, jadi ya. Baik ya. Oke, saya minta kesediaan 3 orang untuk jadi Ada yang saksi. belum terima? Ada yang belum terima? Silakan. Oke. Ya. Ya, ada yang belum ini nggak? Yang belum terima. Ya, yang ikut yang utusan gereja Yang belum terima. dipanggil namanya. Silakan. Ya, oke. Ya. Sudah tidak ada ya, semuanya sudah lengkap ya. Baik, kalau begitu mari kita akan lanjut ke pemeriksaan ya. Berapa sih yang setuju dan tidak setuju, kita akan lihat di situ. Saya minta kesediaan untuk jadi saksi Pak Jimmy salah satunya, kemudian Pak Kisma ya, bagi satu orang Ibu Nembi, silakan untuk boleh memeriksa dan dibongkar dan tolong sampaikan ya, dihitung yang setuju dan tidak setuju berapa, silakan ya, dibongkar aja. Dihitung dulu, di sini ada 21. Ada 21, jadi harus ada 21 di sini. Iya.
calon lain. Gitu. Kemungkinan mestinya sama 21. Oh gitu. Kalau nggak ada berarti kita harus sampaikan ke forum ya dengan suara yang ada begitu. Tetapi harusnya pas suaranya 21. Atau mungkin ada yang tidak menggunakan hak suaranya, bisa aja seperti itu. Satu di daftar itu satu. Oh, iya 21 betul. Mungkin ada yang dua kayak tapi ada dua. Kenapa? Nah. Satu yang maju. Oh begitu. Coba saya lihat ya. Ini harus dilihat. Mawar Saron. Mawar Saron ada berapa? Satu di sini Mawar Saron. Cuma satu. Freddy. Ya. Freddy. Ini kan tadi yang memilih. Pak Freddy itu memilih cuma satu orang. Dia satu orang ya. Ya. Ini kalau kita lihat ya perhatikan aja ya. Tidak ada gereja yang berbeda menurut saya. Udah saya lihat semuanya satu gereja masing-masing. Tidak ada dua gereja. Mungkin. Ya. Enggak. Yang punya hak sih ya. Yang nggak memilih juga punya hak. Silakan. Jadi kalau nggak memilih itu 2 suara dinyatakan abstain. Itu saja ya. Oke. Jadi mari kita lihat ya. Kita lihat ini fakta yang kita lihat, kita perhatikan, kita saksikan bersama. Dari yang daftar 21 orang, cuma ada suara masuk 19. Yang 2 ya entah kemana, di bawah siapa, di mana berada. Jangan bertanya-tanya lagi. Ya. Saya sampaikan sekarang ya kepada forum semuanya. Ya. Ya kita setuju sepakat dengan 19 suara ini ya. Setuju? Setuju. Nah. Ini 21 bro. Yang ini mas satu. Oke. 20. Itu 19 kan itu yang benar Pak. Jadi 20 kalau betul. Ya, karena kurang satu itu biasanya 21 itu riskan kalau ada yang besar itu. Ya sudah lah. Ya. 19. Saya pilih nomor 1 deh. Oke. Nggak apa-apa. Ya, menyaksikan. Oke. Jadi udah kita dengan yang ada 19, ya setuju ya? Oke. Lanjut yang coba diperhatikan yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Di situ aja mungkin bisa lebih gampang nanti. Ya. Setuju? 1. Setuju? 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 Tidak setuju? 1 orang? Bisa. Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju? 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 Tidak setuju? Setuju?
Tidak setuju? Setuju? Enggak, Sir. Disobek aja udah. Jangan dibongkar, bisa juga mengenai. Tidak setuju? Jumlahnya. Oke, setuju berapa ya? Yang setuju 12 orang. Nah, tidak setuju 6. Abstain 1. Abstain jangan kita masukkan. Ya. Namanya juga abstain. Ya, kiri oke, kanan oke. Ya, seperti itu abstain itu kan. Jadi ini fakta yang kita lihat di sini. Ya, kita sudah menyampaikan pilihan secara demokratis. Ya. Saya pikir ini yang lebih baik menurut saya. Jadi itu mengakomodasi semua suara. Dan ini fakta yang kita lihat. Setuju 12, tidak setuju 6. Ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, ini bukan berarti kita mau menang-menangan, tidak. Bukan begitu caranya. Karena ini forum kebersamaan, maka tetap saya akan kembalikan kepada forum. Supaya apa? Yang kalah, ya, bisa menegur, yang menang bisa merangkul, seperti itu kira-kira. Ya, jadi saya serahkan kembali kepada forum. Bagaimana kalau kita secara aklamasi setuju untuk menetapkan Pak Roni sebagai ketua? Angkat tangan yang setuju. Ya. Dengan demikian selesai. Terima kasih untuk kehadiran, untuk partisipasi. Kami sangat-sangat menghargainya. Dengan demikian selamat Pak Roni. Anda sudah disahkan dalam forum sebagai ketua NCU ya periode tahun 2001 ya sampai 2025. Nah, sebagai satu bentuk kepercayaan kepada kami ya, maka Bapak bisa berdiri di samping kami di sini. Dan silakan, terima kasih Pak Kisman, Bu Nepi, silakan untuk ya boleh. Nanti kapan-kapan Ibu juga bisa berdiri. Ya inilah ya sosok baru ya yang kita perlu sambut. Dan saya pesan Pak Roni harus merangkul semua pihak. Ya, perbedaan itu pasti ada Pak Roni. Ini saya bukan menasihati, kita sama-sama anak Tuhan. Tapi saya merasa seperti orang tua Pak. Karena secara usia saya dengan Pak Roni itu jauh ya. Saya sekarang usia 61 tahun Bapak Ibu ya. Saya usia 60 tahun, Pak Roni jauh dari saya ya. Tapi juga ini sebagai representasi dari NCU, ini merupakan kerinduan kami supaya Bapak hadir dimanapun kami membutuhkan Bapak. Ya. Dan harus visi misi ini sampaikan dengan konsisten. Ya. Dan ingat Pak, kami pasti mendukung kalau Bapak menjalankan visi misi sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi dalam visi misi. Ya, itu yang kami harapkan. Itu saja. Dan saya minta dengan hormat kesediaan Pak Pendeta Nehemia ya. Saya sudah membuat semacam berita acara. Berita acara ini penting untuk dibuat karena ini sebagai bahan untuk ketua terpilih, bahan untuk dibawa ke Pembimas. Dan nanti ada pelantikan. Waktu pelantikan nanti terserah bagaimana Pak Roni atau waktu dengan Pembimas dan kita bisa hadir lagi. Ya. Jadi ini ada apa? Ada berita acara. Saya buat catatan cukup banyak tapi nggak tahu nih. Baik, barangkali lebih baik di sini aja, di atas aja. Karena ada medianya di situ Pak, enak. Bapak berdiri di sini. Saya mohon kesediaan Pak Pendeta Nehemia untuk
untuk boleh ikut menandatangani sebagai saksi hari ini. Dan yang kedua, ya, saya minta Gunen sebagai senior, ya, saya pilih senior saja gitu ya. Jadi yang lebih muda mohon bisa menghargai senior kita semuanya. Jadi silakan Pak Leni untuk bisa menulis saksi pertama. Tulis namanya di bawah. Ya. Ya, tulis. Ya, tolong nanti diabadikan ya. Ya, kami sama saya. Bentar Bu, kita akan diabadikan. Baik, Pendeta Roni, ya kami serahkan berita acara ini untuk Bapak bawa, Bapak sampaikan ke Pembimas dan nanti tolong diatur kapan pelantikan akan diadakan. Terima kasih. Ya, dengan demikian tim formatur pada hari ini dinyatakan dimisioner dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Roni. Ya, untuk nanti dan doa. Siap. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang saya hormati tim formatur yang sudah dimisioner, terima kasih untuk kinerjanya yang luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya pengurus NCU yang lama. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang setuju tidak setuju bukan persoalan buat kita. Ini adalah demokrasi. Amen. Jadi yang paling penting ke depan kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun negara hari ini. Amen. Amin. Amen. Berikan kami kesempatan untuk kurang lebih 1 bulan mempersiapkan untuk pelantikan. Lalu yang kedua, berikan kami kesempatan untuk menyusun kepengurusan dan nanti kami akan sampaikan secara resmi lewat forum NCU yang tentu grup kita masih ada. Ya, jadi grup itu tidak boleh bubar karena itu adalah rumah kita bersama untuk berkomunikasi. Jadi untuk itu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua NCU selama 5 tahun ke depan. Ini tentu menjadi PR bersama karena ada banyak tugas di depan yang menanti kita. Saya sampaikan saja sekilas bahwa saya baru ditelepon sama ketua FKUB. Mereka sendiri sedang ada konflik yang sedang dihadapi di internal mereka. Bahwa ada pihak-pihak lain yang sedang menghendaki supaya terjadi yang namanya bentrok di Indonesia ini. Untuk itu kalau kita hamba Tuhan di sini masih berpikir ya kita sendiri tidak kondusif, maka bagaimana bisa menghadapi pihak-pihak yang seperti ini. Jadi kemarin kami diundang untuk boleh rapat dengan Dandim, dengan Kapolres, dengan FKUB untuk kita berikan pencerahan supaya pemuka-pemuka agama jangan sampai terpancing. Saya berterima kasih hari ini demokrasi kita sudah jalan dan saya pikir itu biasa dalam sebuah organisasi. Setuju tidak setuju itu adalah kekayaan buat kita. Jangan merasa yang tidak setuju kepada saya lalu kemudian Bapak Ibu tidak mendukung untuk program kita ke depan. Kita di sini bukan kekuasaan, di sini adalah kebersamaan. Karena itu saya harap kebersamaan ini kita bangun bukan hanya di dalam ruangan ini, bukan hanya di raut wajah kita, tetapi sampai ke dalam tulang sumsum kita, sehingga kita bisa dilihat di sana bahwa memang kita adalah hamba-hamba Tuhan yang berkarakter Kristus yang disampaikan oleh hambanya tadi. Saya kira
kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih banyak. Dan yang kedua, kami mohon untuk waktu pelantikan minta 1 bulan, karena memang pembimas juga tentu situasi hari-hari ini sangat sibuk sekali. Lalu yang kedua, kami juga harus menyusun pengurusnya supaya pengurus ini bisa efektif, efisien, terukur, dan konsisten tadi. Saya setuju, konsisten untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib atas hidup kami, khususnya dari awal, pertengahan hingga selesainya acara ini. Untuk itu kami berdoa untuk tim formatur yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang tergabung dalam NCU ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Segala taburan yang mereka sudah buat, Tuhan gantikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena itu ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami yang hadir hari ini, bahkan mereka yang tidak hadir karena mungkin berhalangan dengan apapun. Kami minta tangan Tuhan yang ajaib menolong dan memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Jimmy yang sudah menyediakan tempat buat kami. Kiranya Tuhan Engkau membalaskan berlipat kali ganda apa yang mereka sudah buat. Dan kami juga berdoa supaya ke depan NCU ini dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi mitra antara lembaga-lembaga, menjadi mitra bagi gereja Tuhan, bahkan juga menjadi mitra bagi pemerintah untuk membangun Neglasari bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami akan berpisah untuk sementara. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran itu, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah atas seluruh hidup kami, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh-Nya yang kudus tetap tinggal menyertai kami sekalian, mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian. Demi nama Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Sama-sama Pak. Sama-sama. Sengaja paling belakang. Karena belum makan juga. Saya sih pakai kalau gitu. Bahannya ada